Terima kasih atas setiap keringat, nasihat, tawa, teguran, kebahagiaan, bahkan darah. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Mami Nam Nam. Nah, senang sekali nih kita kembali berbagi untuk semua sahabat Mami Nam Nam. Dan ini berdasarkan request yang banyak banget nih. Nih, di komen-komennya nih banyak banget yang minta untuk Mami Nam Nam share tentang gimana sih naskah izin nikah untuk calon pengantin wanita. Kamu siap? Yap. Dan seperti biasa, because I care, that's why I share. Dengan aku sharing ini, semoga bisa bermanfaat untuk seluruh sahabat Mami Nam Nam ya. Baik, terkait dengan naskah izin nikah, itu sebenarnya seperti pada video-video sebelumnya yang Mami juga sampaikan bahwa gak ada sebenarnya juknis baku itu tuh harusnya seperti apa. Aku pun ketika nikah 6 tahun yang lalu itu banyak searching di internet contoh-contoh videonya itu seperti apa. Nah dari situ seperti biasa ATM, amati tiru modifikasi. Jadi dari yang aku baca itu memang ada beberapa bagian dalam izin nikah yang disampaikan calon pengantin wanita. Nah apa aja sih bagiannya? Yang pertama adalah tentunya bagian dari pembukaannya terlebih dahulu. Lalu berikutnya yang kedua adalah ungkapan rasa syukur. Nah, setelah ungkapan rasa syukur dilanjutkan dengan permohonan maaf kepada orang tuanya. Nah, setelah itu baru deh kita minta izin untuk dinikahkan. Dan nanti diakhiri dengan penutup. Ini aku buat bener-bener alhamdulillah masih ada dokumentasi ketika 6 tahun lalu aku nikah. Nulis tangan sendiri, nih fotonya bisa dilihat aku nulis tulisan tangannya. Dan aku buat berdasarkan curahan hati aku bener, minta izin ke kedua orang tuaku. Kenapa sih aku saranin lebih baik nih sahabat Mami Nam Nam nulis sendiri atau bikin sendiri, karena insya Allah itu kan momen sekali dalam kehidupan kita minta izin untuk dinikahkan. Dan dibandingkan kita ngebaca teks yang buatan orang atau teks yang dikasih kadang-kadang dari penghulu ada ngasih naskahnya, nah itu kalau bukan kita yang nulis tuh feelnya agak kurang dapet gitu. Nah jadi ini aku mau bagi apa sih yang aku tulis ketika dulu aku meminta izin nikah kepada orang tuaku. Oke, kita bagi-bagi informasinya, Nam. Kita bagi? Iya. Oke, yang pertama bismillahirrohmanirrohim. Pegel ya? Oke, aku pegangin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di awal aku membuka dengan membaca doa untuk kedua orang tuaku. Bismillahirrahmanirrahim. Robbil firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shoghiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke bagian ungkapan rasa syukur. Nah, di bagian ungkapan rasa syukur, aku sebutkan seperti ini. Ibu dan ayah tersayang, pada kesempatan ini, Nisa ingin berterima kasih dan bersyukur kepada Allah telah dilahirkan ke bumi ini menjadi putri ayah dan ibu. Ayah dan ibu adalah anugerah terbesar bagi Nisa. Terima kasih atas setiap keringat, nasihat, tawa, teguran, kebahagiaan, bahkan darah yang telah ayah ibu berikan dan korbankan untuk Nisa. Tiada ungkapan terima kasih dan amalan yang dapat membalas semua kebaikan dari ayah dan ibu berikan. Sesungguhnya Nisa bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa tanpa ayah ibu yang senantiasa membimbing Nisa. Nah itu di bagian ungkapan syukurnya. Di bagian ungkapan maafnya, sebagai putri tentu saja Nisa sadari bahwa Nisa sangat jauh dari kesempurnaan. Salah paham, kekecewaan, rasa malas, argumen pernah kita lalui. Nisa mohon maaf sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu atas segala hilaf, lalai, dan luka yang pernah Nisa torehkan melalui perbuatan ataupun perkataan. Sungguh tidak pernah ada niatan dari Nisa ingin menyebabkan luka pada hati dan perasaan ayah dan ibu. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke bagian memohon izin untuk dinikahkannya. Ayah dan ibu tersayang, izinkan Nisa memohon ridho dan keikhlasan ayah dan ibu untuk menikahkan Nisa dengan pria pilihan Nisa. Pria yang sangat Nisa sayangi, yaitu Kak Aji pada 8 November nanti.
Insya Allah pria ini akan menjadi imam yang dapat membimbing Nisa dan putra-putri kami kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan kami mohon doa agar kami bisa menjalani kehidupan keluarga yang berbahagia seperti kebahagiaan pada keluarga kita selama ini. Nah, di sini aku ada doa tambahan, karena kan ketika seorang wanita menikah, tanggung jawab utamanya itu kan bukan lagi kepada kedua orang tuanya, tapi jadi kepada suaminya. Nah, jadi aku tambahkan doa ini. Pria pilihan Nisa insya Allah akan terus mengizinkan Nisa untuk bisa berbakti kepada ayah dan ibu. Insya Allah ia juga akan menyayangi ayah dan ibu. Sekali lagi Nisa mohon ridho dan juga restu dari ayah ibu, karena ridho ayah ibu akan mengantarkan pada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masuk ke bagian penutup. Kembali Nisa memohon maaf kepada ayah dan ibu. Semoga Nisa bisa selalu membahagiakan ayah dan ibu. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi contoh naskahnya. Nah, di bagian naskah tersebut juga tadi poin-poinnya yang utama kamu bisa tulis sendiri, bikin sendiri, karena tadi feel dari hati kamu insya Allah bisa lebih meresap gitu, lebih berasa ketika kita menyampaikan izin nikah kepada orang tua kita. Nah, pakai sapaan-sapaan yang emang biasa kamu sebutkan dengan orang tua kamu, kayak aku manggil orang tuaku ayah ibu dan ayah ibu manggil aku Nisa. Jadi aku menggunakan itu. Kadang-kadang tuh ketika lagi di memandu acara pernikahan dan calon pengantin wanitanya tidak menyiapkan naskah, disiapin nih sama penghulu. Nah, tapi begitu dia baca karena nggak siap, di penghulu misalnya ditulisnya mama papa, tapi dia biasanya manggil umi abi. Jadi kerasa gitu, feel-nya, vibes-nya kurang bener-bener real. Nah, padahal itu kayak momen yang syahdu banget ketika mau menuju ke akad nikah. Nah, juga ada suka pertanyaan, sebenarnya itu masuk dalam runutan wajib ketika akad nikah berlangsung atau enggak sih? Nah, berdasarkan pengalaman aku memandu berbagai acara, beda-beda nih tiap penghulu. Ada penghulu yang ketika dia sebelum memulai ijab kabulnya akan meminta dulu calon pengantin untuk memohon izin kepada orang tuanya, bahkan dia juga sudah menyiapkan naskahnya. Tapi dalam pengalamanku, ada juga penghulu, apalagi terutama kalau dia di hari itu banyak agenda dan udah terburu-buru, karena itu sebenarnya bukan termasuk dalam rukun nikah, atau kalau itu nggak dilakukan nikahnya jadi nggak sah gitu, itu enggak. Jadi kadang-kadang kalau penghulunya udah buru-buru, terus habis itu dia juga nggak menjadikan itu sebagai suatu keharusan, bahkan dia malah nggak mau acara-acara kayak gitu tuh diadakan karena dia udah terburu-buru, jadi pengennya langsung ke ijab kabulnya aja. Kalau di pernikahanku pribadi, bahkan izin nikah itu dilakukannya adalah bukan ketika di hari H pernikahan. Makanya yang tadi aku ada nyampaikan izinkan untuk menikah di tanggal 8 November, tapi dilakukan ketika momen pengajian menuju pernikahan. Kenapa gitu? Karena buat keluargaku itu momen yang agak berderai-derai air mata, dilanjutkan dengan sungkeman, dan dari ayahku suka nggak mau gitu nangis di depan orang-orang banyak. Jadi requestnya udah itu pas acara internal aja, kita lagi pengajian keluarga. Jadi tadi semoga naskahnya bermanfaat, tips-tips yang aku berikan juga bisa bermanfaat untuk sahabat Mami Namnam. Jangan lupa untuk like video ini, komen, di-share juga buat calon-calon pengantin, dan juga subscribe ya buat kamu yang belum subscribe. Saksikan video Mami Namnam lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.